yang ilmunya tidak diragukan, ulama-ulama muda. Kalau saya hanya seorang bilal jenazah, jadi menyampaikan persiapan kepada kita semua. Sahabatku, sahabat inspirasi, kita masuk kepada hari ini surah Al-Alaq ayat ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'ahu istaghna, yang artinya apabila melihat dirinya serba cukup. Sahabatku, sahabat inspirasi yang dimuliakan Allah, rasa-rasanya sudahlah cukup. Allah begitu banyak memberikan kepada kita. Tinggal yang menjadi pertanyaan, apa balasan yang menjadi kewajiban kita untuk nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba yang telah menerima itu. Tidakkah kita merasa cukup? Masihkah kita merasa kurang? Bahkan kenapa kita memiliki rasa sombong? Bukankah Qarun dengan kesombongannya ditenggelamkan? Bukankah Fir'aun dibinasakan dengan kesombongannya? Kenapa ada Qarun dan Fir'aun baru di zaman sekarang? Na'udzubillah kalau kita termasuk daripadanya. Sahabatku, sahabat inspirasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini para ustadz kita akan dengarkan kajian surah Al-Alaq ayat ke-7 ini. Yang pertama kita persilakan pada Ustadz Hanif, Muhammad Hanif dari dosen UIN. Pada Ustadz, pada tafadhol masykur. Sahabatku, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, perlu kita tekankan bahwa sebenarnya pasangan yang Allah ingin jelaskan, yang ingin Allah tekankan, bukan pasangan itu aghna wa amsakan atau sakan atau miskin. Tapi dijelas di dalam surat di Quran itu diterangkan aghna, kekayaan, dan aqna, kecukupan, qanaah kita kepada Allah. Kita sendiri sebenarnya, sahabat-sahabat inspirasi di rumah dimanapun Anda berada, kita sendiri yang menyebut kita miskin. Karena sesungguhnya hakikat miskin adalah miskin keimanan, keisanan, kebaikan kita, miskin amal-amal kita, fakir adat kita. Sesungguhnya qanaah kita kepada Allah itulah yang meninggikan kita, itulah yang memuliakan kita semuanya. Maka asalnya, pada awalnya, aslinya manusia ini terlahir dalam kekayaan. Kita ini diberikan Allah jiwa, diberikan Allah roh, diberikan Allah panca indera kenikmatan, terlepas ada kekurangan atau tidak. Tapi keindahan hidup kita, keindahan akhlak kita, itulah kekayaan sesungguhnya. Karena kata Rasulullah, laisal ghina ghinaul mal walakin ghinaul qalbi. Asalnya manusia ini, kembali lagi kita renungi, kita ini aslinya dalam keadaan fitrah, keadaan yang suci manusia ini. Bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tidak ada manusia yang awalnya itu dalam keadaan kufur, keadaan ingkar, keadaan maksiat, jahulah. Tapi kitanya sendiri lah, diri kita udah tahu Allah memberikan kita hidayah, petunjuk, tanda-tanda. Kenapa kita masih mengingkarinya? Kenapa kita malah menjauh dari kebaikan-kebaikan, dari perintah-perintah Allah dan Rasulullah? Maka nikmat-nikmat yang Allah berikan itu berupa Quran, berupa sunnah Rasulullah, terus kita amalkan, kita pelajari, kita ikrarkan terus dalam diri kita, dalam masyarakat kita, sehingga kita mendapatkan hidayah Allah. Allahumma nas'aluka ya Allah huda wa tuqa wal afafa. Maka kenapa belum, kalau ditanya-tanya belum kita diberikan Allah hidayah atau ketaatan, itu adalah pertanyaan yang harus kita tanya kepada diri kita, ya, kita motivasikan untuk diri kita agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Boleh jadi kita belum diberikan kebaikan karena kitanya belum punya gairah, kekuatan, tekad, istiqomah untuk mendapatkannya. Maka hidayah itu bukan diberi, tapi hidayah itu dijemput. Insyaallah. Bismillah. Subhanallah, jazakallah kepada Ustaz Hanif. Kita doakan semoga Allah memudahkannya, semoga Allah cepat dapat jodohnya, sehingga beliau semangat dan berdakwah. Ustaz Hanif yang ganteng, yang soleh, yang berilmu, subhanallah, intelektual. Sahabatku, kita kembali dengarkan kajian dari Ustaz Heri Burhanuddin, SPDI, kepada Ustaz. Pada tafadhol masykur. Syukran katsiran, jazakallah wa iyyakum Ustadz Safawi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la haula wa la quwwata illa billah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan bin Abdillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Sahabatku, sahabat inspirasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali memberikan kita kesempatan hari ini hidup dari awal pagi tadi hingga sore ini menjelang maghrib ini. Allah memberikan ruh sehingga dengan ruh ini kita hidup. Dengan ruh ini kita kembali bisa beribadah. Dengan ruh ini kita bisa kembali meningkatkan ketakwaan kita. Tapi apabila nanti malam atau besok subuh atau lusa ruh ini dicabut, maka kita tidak bisa lagi hidup di dunia ini. Kita akan mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita. Bersyukurlah kita kepada Allah. Salawat dan salam kita haturkan ke haribaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sahabatku, sahabat inspirasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sang inspirator dunia Rasulullah Muhammad SAW ketika menerima wahyu, Rasulullah SAW butuh malaikat Jibril dalam menuntunnya dalam membacakan ayat-ayat Quran, yaitu dalam surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Kemudian Allah mengujinya dengan rasa sakit di badannya, demam, dan kemudian minta diselimuti oleh istrinya. Sahabatku, maknanya bahwa hari ini kita tahu bahwa ketika Rasulullah SAW memberikan kita hari ini petunjuk jalan, maka ambillah petunjuk itu dengan benar. Sahabatku, untuk hari ini kajian Dewan Ayat Tafsir Inspirasi yang dituliskan oleh gurunda kita, ayahanda kita, Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria LCMA. Mudah-mudahan kita bisa mendengarkan dan terinspirasi daripadanya. Kita ucapkan terima kasih kepada tim Radio RRI Medan yang setia menemani kita, sekali di udara tetap di udara, sekali mengudara tetap berdakwah. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, apakah Anda berada di perjalanan, dalam mobil, apakah Anda berada di rumah, apakah Anda di mana saja yang mendengarkan kajian ini. Kami doakan semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, keluarganya sakinah, mawaddah, amin, dan anak-anaknya soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Sahabatku, sahabat inspirasi yang dirahmati Allah, hari ini masuk kajian kita pada surah Al-Alaq ayat keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi 'allama bil qalam, yang artinya yang mengajar dengan pena. Sahabatku, setiap menulis maka kita berpikir dengan tulisan pena. Maka sesungguhnya Allah yang mengajar manusia menulis dengan perantara pena atau alat tulis lainnya. Ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Tulisan berguna untuk menyimpan dan menyebarkan pesan serta ilmu pengetahuan kepada orang lain. Inilah iman di dalam hati kita. Untuk itu, untuk kajian selanjutnya kita dengarkan kajian dari yang pertama, Ustadz Hanif MA selaku dosen UIN. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat inspirasi dimanapun Anda berada di pelosok negeri, seantero negeri dari Sabang sampai Merauke, yang insya Allah diberkahi Allah. Amin. Sebelum ada kata-kata qalam atau sebelum ada tulisan, jadi pertanyaannya kita yang harus kita tafakurkan, kita luruskan, apa yang kita baca? Apakah tulisan harus makna qalam ini? Tulisan tentu ini harus kita kaji lagi lebih mendalam, bahwa Allah di sini menginginkan qalam ini bukan hanya sebuah tulisan, tapi ialah suatu isyarat, suatu makna-makna, tanda-tanda atau suatu catatan-catatan, tanda atau ayat liulil albab, yaitu suatu simbol. Bukan berarti tulisan saja yang bisa kita maknai seperti qalam atau catatan saja, tetapi gambaran alam ini, kejadian-kejadian, fenomena itu merupakan suatu bacaan kita. Sebab kita tahu bahwa sesungguhnya Al-Quran itu bukanlah mushaf, itu adalah mushaf Al-Quran, suatu kesimpulan daripada Al-Quran. Al-Quran inti itu adalah bagaimana Nabi Muhammad kana khuluqul Quran, bagaimana kekuasaan Allah yang sebelumnya telah disebutkan, kita kaji di dalam surat Al-Ghasyiyah, yang zuruna ilal ibili ila sama ilal ardi. Maka itu harus kita goreskan dalam hati kita, tinta-tinta ilahiyah itu kita tanamkan, kita canangkan untuk supaya kita makin menembus, kita mengkaji itu semua, mempelajari itu semua, mengikrarkan itu semua, membaca secara konteks,
terus membaca secara ayat kauniyah, ayat fi'liyah, dan ayat-ayat di dalam diri kita, bahwa sesungguhnya wa fi anfusikum, Al-Quran itu bukan hanya tadi yang tertulis itu, tapi dalam diri kita. Subhanallah sekali, itulah sebenarnya Al-Quran yang nyata. Lebih tingkat lagi Al-Quran yang lebih hebat lagi ya Rasulullah, Abu Bakar, itulah Al-Quran atau ayat-ayat yang hampir sempurna, insan kamil yang bisa kita teladan. Maka mudah-mudahan inspirasinya, motivasinya semuanya, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabatku, adalah untuk kita terus belajar dan menulis, membaca dan menulis. Kita biasakan dari sejak dini, minal mahdi ilal lahdi, karena kita semua ini laisal mar'u yuladu aliman. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah, jazakallah kepada Ustadz Hanif MA selaku dosen UIN yang telah memberikan motivasi dan inspirasi lewat ayat Al-Quran surah Al-Alaq ayat keempat ini. Mudah-mudahan memberikan tambahan sakofah wawasan ilmu bagi kita. Selanjutnya kita akan dengarkan kajian dari Ustadz Said Priyono SPDI selaku pengurus Hipakat Sumatera Utara. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura. Syukran jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, sahabat inspirasi Radio Republik Indonesia dimanapun kau berada, semoga Allah panjangkan umur taat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, sahabat inspirasi Radio Republik Indonesia yang Allah muliakan, alhamdulillah, ini kita akan mengkaji surah Al-Alaq ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Artinya apa? Di sini telah tegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah yang selalu mengajar manusia menulis dengan perantaran pena atau alat tulis lainnya. Tulisan berguna untuk menyimpan dan menyebarkan pesan serta ilmu pengetahuan kepada orang lain. Bentuk inspirasi yang harus kita ambil pada hari ini yakni adalah di antara bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala ialah mengajari manusia untuk terus mampu menggunakan alat tulis. Mengajari di sini maksudnya yakni memberinya kemampuan menggunakannya. Dengan kemampuan menggunakan alat tulis itu, kita sebagai manusia bisa menuliskan temuan-temuannya sehingga dapat dibaca oleh generasi-generasi kita berikutnya. Dan dengan dibaca oleh orang lain, maka ilmu itu dapat kita kembangkan dan dapat berkembang dengan baik. Dengan demikian, manusia dapat mengetahui apa yang sebelumnya yang belum kita ketahui. Artinya, ilmu itu akan terus berkembang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, alhamdulillah, kita telah dengarkan dari Ustadz muda kita, Ustadz Said Priyono, telah memberikan pemaknaan ilmu bagi kita. Mudah-mudahan juga kita semua terinspirasi. Selanjutnya kajian akan kita dengarkan dari Ustadz Eri Burhanuddin. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura. Syukran kasiran wa jazakallah khairan kasiran ya Ustaz Izhar Syafawi yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Ikhwani fiddin, hadinallahu wa iyyakum rahimakumullah. Sahabatku, sahabat tafsir inspirasi Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Masuk kita ke kajian surah Al-Alaq ayat keempat yang berbunyi alladzi 'allama bil qalam, yang artinya yang mengajarkan manusia dengan pena. Kenapa Allah memberikan sebuah pengajaran kepada kita dengan menggunakan pena? Karena dalam falsafah Arab disebutkan al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ilmu itu bagaikan hewan buruan yang harus selalu diikat. Supaya apa? Supaya hewan buruan tadi tetap melekat di dalam hati saudara kita, bagaikan ilmu yang telah melekat di dalam hati kita. Oleh karena itu, Allah mengajarkan kita dengan pena supaya walaupun kita tidak bisa mengajar wajhan biwajhin ataupun secara tatap muka, mungkin kita bisa mengajarkan dengan pena. Sebagaimana ulama terdahulu, seperti halnya kita ambil contoh Buya Hamka. Buya Hamka telah memberikan inspirasi bagi kita, telah mengajarkan kepada kita, walaupun bukan wajhan biwajhin ataupun tatap muka secara langsung, akan tetapi
mengajarkan dengan pena, bahkan beliau mengarang satu tafsir yang insya Allah kita ketahui dengan tafsir Al-Azhar, yang mana beliau belum pernah ke Al-Azhar, tapi beliau bisa memberikan sebuah inspirasi kita bahwa yang namanya kita menuntut ilmu ataupun belajar bukan hanya saja kita bertatap muka, akan tetapi kita bisa mengajar dengan pena seperti halnya ulama termasuk dahulu. Sahabatku, sahabat inspirasi yang dirahmati Allah, ikhwani fiddin, hadana wa iyyakum rahimakumullah. Dalam ayat ini pun kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita mengajarkan dengan pena, kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya melalui pena yang kita tuliskan, yang kita torehkan dalam sebuah kitab yang kita catat atau yang kita tulis, sehingga semua orang-orang bisa mengambil manfaat daripada apa yang telah kita tulis, bagaikan ilmu yang tidak ada pernah matinya ataupun tidak pernah habisnya. Karena terus yang namanya ilmu akan dipahami, akan dipelajari oleh seluruh umat manusia, maka itu pula sebagai warisan ataupun sebagai pahala jariah untuk kita walaupun kita sudah tiada nanti. Syukran kasiran, Allah alam bisawab. Subhanallah, jazakallah kepada Ustadz Eri Burhanuddin SBMA. Mudah-mudahan memberikan kembali ilmu yang bermanfaat bagi kita. Sahabatku, sahabat inspirasi yang dimuliakan Allah, masuk kita kepada kesimpulan ayat bahwa dalam surah Al-Alaq ayat keempat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan yang kesimpulannya bahwa 7 kekuatan pemicu semangat ini dilakukan dengan try and learn, mencoba dengan terus belajar. Ada waktu-waktu tertentu Allah mengajarkan ilmu baru kepada manusia. Sahabatku, sahabat inspirasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita telah di penghujung kehidupan kita, usia kita. Mudah-mudahan kita terus mengabdi dan berbakti kepada Allah. Amin ya Allah. Bertemu kembali kita esok hari di kajian One Day One Ayat Tafsir Inspirasi. Mudah-mudahan kita kembali bisa mengikuti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di rumah, kawan-kawan, teman-teman, adik-adik saya semuanya, kalau ditanya apakah kita ini adalah orang kaya, bisakah kita dikatakan disebut sebagai orang yang kaya? Tunggu dulu, maka kita lihat dulu apakah yang dimaksud kaya itu yang berharta. Maka kalau ditanya apakah kita kaya, coba Hafiz, kaya nggak? Arif, orang kaya. Satria kalau dibilang, kalau Uzla ditanya apakah Uzla ini kaya nggak nih? Uzla termasuk kaya tidak? Arif kaya tidak? Jidan kaya? Orang kaya? Oka orang kaya. Bagaimana? Liza, Azrah orang kaya nggak? Kalian ini kaya nggak? Iya, kalau dibilang kalian ini kaya atau enggak, ya kaya, kita ini kaya. Kenapa kaya? Ya Allah, tengoklah ya, kita hitung-hitung ya, jantung ini bisa berapa ratus juta malah ginjal kita nggak usah lah. Kalau kepengen kalian iPhone nggak usah lah ngapa-ngapain, cukup jual ginjal aja dapat 15-20 juta. iPhone Pro Max cair, anjay kan, mantap, anjay, dapat iPhone Pro Max, anjay. Itulah kaya kita. Paru-paru kita, pernapasan, pendengaran, penglihatan kita, itu kekayaan yang melimpah ruah. Lebih memilih tadi sehat atau gini ya, maka kaya. Kalau ditanya apakah kalau seandainya kaya itu dilihat, kalau ditanya apakah misalnya Anggi dikatakan Anggi dapat 1 M itu, Anggi bisa menyebut diri Anggi kaya nggak? Nanti ada lagi yang si Dinda misalnya, dia bilang 1 M itu belum apa-apanya, belum kaya, aku 10 M. Nanti ada yang bilang 15 M, ada yang 20 M baru merasa kaya. Jadi kalau kaya itu diukur dari duit, kaya itu diukur dari uang, gak bisa, gak ada definisi, gak cukup atau tidak duduk definisinya, tidak tercukupi definisinya, tidak terdefinisikan jika terukurnya dari uang. Maka ketahuilah bahwa kaya itu, kapan orang disebut kaya gitu kan?
kaya itu dia ya, ketika kita merasa cukup dan tercukupi, ya kan? Nanti itu, jadi kalau ditanya apakah kita kaya, sebenarnya hakikatnya ini kita kaya karena kita dikasih Allah masih ada. Kita kaya ini, coba. Oke, itulah dia tentang kekayaan yang ada dalam diri kita, tapi mungkin kita tidak sadari, tidak kita syukuri dan kita manfaatkan. Apabila itu kita syukuri, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah la azidannakum, kata Allah. Apa kata Allah? La in syakartum, kata Allah, azidannakum. Jadi ketahuilah bahwa kapan disebut orang kaya itu, maka disebut orang kaya itu tidak dilihat atau tidak diukur dari harta, ya kan? Tidak diukur dari harta, tapi dari apa? Dari rasa cukup dan kecukupannya. Oke, itu dia kajian kita. Semangat kajian kita, maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah bisa jadikan Allah yang dicukupkan Allah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada marilah kita berdoa kepada Allah agar dicukupkan dan diberkahi Allah.